Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Kami akan mempresentasikan modul kedua kegiatan belajar 1 dengan judul pertumbuhan fisik atau jasmani serta perkembangan intelektual dan emosional. Nah, di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama saya sendiri Muhammad Hardianto, lalu rekan saya Ibu Francisca Subea, dan yang ketiga rekan saya Ibu Heni Susanti. Selanjutnya kami akan mempresentasikan pada bagian pertama, kita akan mempresentasikan tentang pertumbuhan jasmani selama pertengahan masa kanak-kanak. Dalam masa kanak-kanak ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam pertumbuhannya, yang pertama adalah tingkat pertumbuhan, yang kedua adalah nutrisi dan pertumbuhan, dan yang ketiga adalah kesehatan dan kebugaran anak. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari yang pertama, tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan anak sangat berbeda antara ras, bangsa, dan tingkat sosial ekonominya. Menurut penelitian, terdapat rentang sebesar 9 inci atau 22,5 cm di antara anak-anak dalam ukuran pendek, misalnya di Asia Tenggara, Oseania, dan Amerika Selatan. Sedangkan anak-anak dari Eropa Utara dan Tengah, Australia Timur, dan Amerika Serikat pertumbuhannya lebih tinggi. Biasanya, anak-anak yang tinggal di rumah yang bagus akan lebih matang daripada anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu serta lingkungan yang kurang baik dan kurang sehat. Yang kedua, terkait nutrisi dan pertumbuhan. Pada usia pertengahan anak-anak mempunyai nafsu makan yang bagus karena kegiatannya menuntut energi yang banyak. Anak-anak yang tidak memperoleh ekstra protein pada waktu kanak-kanak akan cenderung bersikap pasif dan tergantung pada orang dewasa. Sedangkan anak-anak yang memperoleh nutrisi yang cukup, mereka bersikap gembira dan lebih bersikap sosial dengan teman bermainnya. Menurut D.E. Betley, Leroy, dan Klein, 1982. Selain itu, ada beberapa kekurangan nutrisi dapat mengakibatkan yang pertama, pertumbuhan yang lamban, karena nutrisi hanya untuk mempertahankan hidup dan energi, sedangkan protein untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang kedua, beberapa masalah dalam hubungan keluarga, seperti pada bayi tidak memiliki energi untuk merespon perhatian ibunya. Pada anak kecil menjadi kurang responsif dan kurang mengembangkan kemampuan antar pribadi, menurut B.M. Lester, 1987. Yang ketiga, kesehatan dan kebugaran anak. Pemberian vaksinasi sangat baik bagi anak-anak usia sekolah. Terbukti dari tingkat kematian anak-anak usia sekolah paling rendah sepanjang tahun. Nah, selanjutnya adalah beberapa aspek kesehatan dan kebugaran masa kanak-kanak. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam aspek kesehatan dan kebugaran pada masa anak-anak. Yang pertama adalah obesity atau kegemukan, yang kedua adalah kondisi medis, yang ketiga penglihatan, yang keempat kesehatan gigi, dan yang kelima adalah kebugaran anak. Nah, untuk yang pertama obesity atau kegemukan. Nah, kelebihan berat badan seringkali disebabkan oleh kurangnya berolahraga dan terlalu banyak makan. Lingkungan juga berpengaruh besar terhadap kegemukan. Biasanya terdapat pada masyarakat yang sosial ekonominya kurang, terutama bagi para wanitanya. Anak gemuk biasanya kurang aktif dibandingkan dengan anak yang kurang gemuk dan suka menonton TV. Selanjutnya, anak yang gemuk masih dapat dipelihara dengan baik dengan mengubah cara makannya, latihan olahraga secara teratur, dengan melibatkan orang tuanya. Selanjutnya, yang kedua adalah kondisi medis pada anak-anak. Pada umumnya, anak mendapat sakit yang akut dalam waktu singkat karena terkena virus atau flu, penyakit kronis seperti migran atau penglihatan jarak dekat. Terdapat 80% anak yang sering dirawat karena luka. Yang ketiga adalah penglihatan. Pada anak usia sekolah, penglihatannya lebih tajam daripada anak sebelumnya.
Anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun cenderung memiliki penglihatan jarak jauh, sebab mata mereka belum matang dan dibentuk secara berbeda daripada orang dewasa. Yang selanjutnya, yang keempat adalah kesehatan gigi. Pada usia 6 tahun, anak mengalami tanggal giginya yang pertama kali. Selanjutnya diganti dengan gigi yang tetap setiap setahun sebanyak 4 gigi untuk tahun kelima berikutnya. Perbaikan gigi tersebut dikarenakan dipergunakannya fluorid secara meluas pada pasta gigi, kumur, dan sebagainya yang dapat mencegah penyakit gigi pada anak-anak. Dan yang kelima adalah kebugaran anak. Pada dewasa ini, latihan fisik bagi anak-anak sangat baik jika dibandingkan dengan tahun 1960-an. Hanya mereka yang aktif dalam perkumpulan olahraga secara kelompok atau tim yang memiliki bentuk tubuh yang baik dan sehat. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Francisca. Ya, yang bagian C, perkembangan intelektual dan emosional. Perkembangan intelektual itu ada 4. Yang pertama, perkembangan kognitif tahap operasi konkret biasa. Yang kedua, berpikir operasional. Yang ketiga, konservasi. Dan yang keempat, bagaimana konservasi dikembangkan. Perkembangan emosional itu ada beberapa. Yang pertama, gangguan emosional, beberapa tipe masalah emosional, gangguan kecemasan, takut sekolah, kematangan sekolah, depresi, keperawatan problem emosional, dan stres. Yang berikutnya yaitu perkembangan intelektual. Ada yang pertama, perkembangan kognitif tahap operasi konkret biasa. Menurut biasa, anak usia 5-7 tahun memasuki tahap operasi konkret, yaitu pada waktu anak dapat berpikir secara logis mengenai segala sesuatu sampai mereka berumur 11 tahun. Yang kedua, berpikir operasional. Yang pertama, menurut biasa, pada tahap ketiga, anak-anak mampu berpikir operasional. Mereka dapat mempergunakan berbagai simbol, melakukan berbagai bentuk operasional, yaitu kemampuan, aktivitas mental sebagai kebalikan dari aktivitas jasmani yang merupakan dasar untuk memulai berpikir dalam aktivitasnya. Yang berikutnya, anak-anak pada tahap operasional konkret lebih bersifat kritis dan lebih banyak mempertimbangkan situasi daripada hanya fokus pada suatu aspek. Next. Yang ketiga yaitu konservasi. Yang pertama itu konservasi adalah salah satu kemampuan yang penting yang dapat mengembangkan berbagai operasi pada tahap konkret. Yang kedua, konservasi merupakan kemampuan untuk mengenal atau mengetahui bahwa dua bilangan yang sama akan tetap sama dalam substansi berat atau volume sama selama tidak ditambah atau dikurangi. Yang berikutnya masih di konservasi yaitu anak-anak mengembangkan perbedaan berbagai tipe yang konservasi dalam bentuk yang berbeda. Yang pertama, usia 6 atau 7 tahun dapat mengkonservasi substansi. Usia 9 sampai 10 tahun mengkonservasi berat. Usia 11 atau 12 tahun mengkonservasi volume. Pada dasarnya, ketiga konservasi tersebut identik. Akan tetapi, anak-anak belum mampu mentransfer yang mereka pelajari, yaitu mengkonservasi suatu tipe kepada bentuk lain yang berbeda. Yang keempat, bagaimana konservasi dikembangkan? Bagi anak-anak ada 3 tahapan dalam menguasai konservasi. Tahap pertama yaitu anak-anak pre-operasional gagal mengkonservasi. Anak-anak pre-operasional tidak mengerti tentang konsep perubahan. Mereka tidak mengetahui dan mengerti bahwa mereka dapat mengubah sesuatu. Tahap kedua, anak-anak kadang-kadang mengadakan konservasi, namun kadang-kadang tidak melakukannya. Mereka lebih banyak memperhatikan berbagai hal dan tidak terpadu pada satu aspek saja, seperti berat, lebar, panjang, dan tebal.
sehingga mereka gagal mengetahui bahwa berbagai dimensi tersebut berhubungan satu Selanjutnya akan sama lain. oleh Ibu Heni. Ya, selanjutnya bagaimana konservasi dikembangkan. Ini ada tahap 3, di mana anak-anak dapat mengkonservasi dan dapat memberikan alasan logis atas jawaban yang mereka berikan. Anak-anak pada operasional konkret menunjukkan kualitas kognitif lebih lanjut daripada anak-anak pre-operasional. Mereka dapat berpikir lebih luas dan lebih peduli pada berbagai transformasi yang hanya merupakan persepsi. Piase menekankan bahwa perkembangan kemampuan anak-anak untuk mengkonservasi akan lebih baik apabila secara nalar telah cukup matang. Selanjutnya ada perkembangan emosional, antara lain yang pertama gangguan emosional. Beberapa gangguan emosional pada masa kanak-kanak dan penyebab ketakutan kanak-kanak antara lain yang pertama, suasana gelap sehingga takut melakukan sesuatu pada malam hari di rumah. Yang kedua, takut dengan dokter karena pernah mendapat pengobatan yang berlebihan. Lalu yang ketiga, sering dimarahi sehingga anak takut dengan orang dewasa. Lalu yang kedua, beberapa tipe masalah emosional. Kebrutalan atau keberingasan anak nampak pada perilakunya. Mereka menunjukkan suatu perbuatan yang memerlukan bantuan orang lain, misalnya berkelahi, berbohong, mencuri, merusak hak milik, dan bentuk lain yang berbeda. Bentuk tindakan seperti itu merupakan ekspresi yang keluar dari emosional yang terganggu. Selanjutnya, perkembangan emosional yang ketiga, yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan dimulai pada kanak-kanak, seperti gangguan keinginan terpisah dan ketakutan atau fobia sekolah. Anak-anak yang mengalami gangguan keinginan terpisah seringkali tidak mau berteman, suka menyendiri, dan selalu peduli terhadap penyakit, misal sakit kepala dan sakit perut. Lalu yang keempat, takut sekolah. Ketakutan terhadap guru yang keras atau galak atau mendapat tugas yang berat di sekolah bisa menjadi penyebab anak tidak mau ke sekolah. Yang dapat dilakukan adalah dijaga jangan sampai anak suka membolos atau meninggalkan kelas, dan orang tua harus tahu bahwa anaknya tidak hadir di sekolah. Unsur yang paling penting dalam memperlakukan anak yang takut pada sekolah dapat dimulai sejak dini dan dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, perkembangan emosional kelima, yaitu kematangan sekolah. Kematangan sekolah merupakan kondisi di mana anak telah memiliki kesiapan cukup memadai, baik dilihat dari fisik maupun mental, untuk dapat memenuhi tuntutan pendidikan formal. Usia 5 atau 6 tahun dianggap matang sekolah karena anak telah mencapai perkembangan fisik dan perkembangan kognitif yang memadai, serta mampu mengembangkan hubungan emosional yang sehat dengan orang tua, teman, dan orang lain. Lalu yang keenam, depresi. Gejala depresi antara lain gangguan konsentrasi, kurang tidur, selera makan kurang, mulai berbuat kejelekan di sekolah, tidak merasa bahagia, selalu mengeluh karena penyakit jasmani yang dideritanya, dan selalu merasa bersalah. Ya, selanjutnya perkembangan emosional yang ketujuh, perawatan problema emosional. Pilihan untuk perawatan secara khusus untuk gangguan tertentu sangat tergantung pada faktor, misalnya problema yang bersifat ilmiah, kepribadian anak, kesediaan orang tua untuk berpartisipasi, kemudahan diperolehnya perawatan dalam masyarakat, sosial ekonomi orang tua, dan orientasi profesional pada pertama kali berkonsultasi. Dan yang terakhir, perkembangan emosional, yang terakhir yaitu stres. Stres adalah perasaan tertekan disertai dengan meningkatnya emosi yang tidak menyenangkan, seperti cemas, gelisah, takut, sedih, atau marah yang relatif berlangsung lama. Stres dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain suasana dalam keluarga yang sering ada konflik orang tua, atau sikap orang tua yang menuntut anak untuk berprestasi atau berbuat yang baik saja. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami terhadap modul 2 kegiatan belajar 1. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.